United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Sir Jim Ratcliffe bersedia membayar hanya 70 juta pound sterling untuk target transfer impian Erik ten Hag. Barcelona mematok harga tinggi untuk Frenkie de Jong, sedangkan Manchester United tidak ingin mengeluarkan terlalu banyak uang untuk pembelian pemain itu. Meski Frenkie de Jong adalah target utama Erik ten Hag sejak dia datang ke Old Trafford. Menurut Daily Star, kini Sir Jim Ratcliffe, salah satu pemilik baru United, mengambil sikap tegas terhadap biaya transfer dan menentang tuntutan finansial yang dibuat oleh tim Spanyol Barcelona. United yang menghargai Frenkie de Jong sebesar 70 juta pounds ragu-ragu untuk melakukan pembicaraan lebih panjang dan juga lebih lebar. Hal ini mencerminkan pendekatan pengelolaan uang baru yang dipengaruhi oleh Sir Jim Ratcliffe. Di bawah hierarki baru, Setan Merah berharap untuk menghindari kesalahan membayar biaya transfer besar untuk pemain seperti yang biasa mereka lakukan di masa lalu. Mereka telah belajar dari penandatanganan Anthony, Casemiro, dan Jadon Sancho, dan juga Harry Maguire. Frenkie de Jong yang berusia 26 tahun telah dirumorkan bakal meninggalkan Camp Nou setelah periode kekacauan dan juga strukturisasi keuangan di Barcelona. Kesepakatan pemain internasional Belanda saat ini di Barcelona akan berakhir pada tahun 2026. Namun yang mempersulit jalan keluarnya adalah valuasi yang tinggi dan tuntutan gaji sang pemain. Pada musim panas 2021, United mengejarnya, namun tidak mampu mencapai kesepakatan. Saat itu dia adalah target transfer utama Erik ten Hag. Gelandang asal Belanda itu kini diburu Chelsea, Arsenal, dan Tottenham Hotspur juga. Mengingat betapa tidak terorganisirnya lini tengah United saat ini, Frenkie de Jong akan memberikan ketenangan dan juga pemikiran yang diperlukan Manchester United untuk menjadi lebih baik. Namun sayangnya masalah kebuntuan harga ini bisa memaksa United mencari opsi lini tengah lain ketika bursa transfer musim panas semakin dekat. Sebab Sir Jim Ratcliffe benar-benar tegas dalam pengeluaran belanja Manchester United mulai musim panas kali ini. Jose Mourinho masih cinta Manchester United. Benarkah dia kirim kode lagi? Jose Mourinho masih mengungkapkan kecintaan kepada Manchester United. Lalu apakah ini kode untuk membuka peluangnya melatih Setan Merah? Nama Jose Mourinho kembali gencar dikaitkan dengan peluang menukangi Manchester United. Pelatih top asal Portugal itu masih menganggur pasca di PHK oleh AS Roma. Dikutip dari metro.co.uk, Mourinho menilai rumor yang menghubungkannya dengan Manchester United tidaklah benar. Walaupun demikian, cinta pria Portugal itu bagi United belum luntur. Saya cinta Manchester United dan fans mereka. Saya harap semuanya berjalan lebih baik. Saya menunggu secepat mungkin untuk melihat mereka kembali seperti Manchester United yang membuat saya jatuh cinta, ungkap The Special One. Dalam interview di Channel 5 milik legenda Setan Merah Rio Ferdinand, Mourinho juga bangga dengan kinerjanya saat menukangi Manchester United. Masa bakti pertamanya di Old Trafford berlangsung pada Mei 2016 sampai Desember 2018. Meski ujungnya pahit akibat dipecat, Mourinho meninggalkan warisan berharga berupa trofi Liga Eropa 2016-2017. Itulah gelar level kontinental terakhir yang dirasakan United hingga sekarang. Dia juga menjuarai Piala Liga, Community Shield, dan juga membawa United finish di peringkat kedua Liga Inggris 2017-2018. Ex-pelatih Inter Milan dan Chelsea itu sesumbar kalau menjadi runner-up di tengah dominasi Manchester City saat itu merupakan salah satu prestasi hebat bagi dirinya, dan para pelatih Setan Merah setelahnya sulit mencapainya. Manchester United harus berpikir dua kali sebelum memboyong bintang Crystal Palace. Michael Olise dilaporkan jadi salah satu buruan Manchester United pada musim panas nanti. Pemain Crystal Palace itu dinilai sebagai solusi untuk mengisi kekurangan di sisi kanan serangan tim. United sebenarnya sudah memiliki Anthony, Amad Diallo, dan juga Facundo Pellistri di posisi itu. Tapi ketiganya gagal menjadi andalan karena alasan masing-masing. Manajer Manchester United Erik ten Hag pun memilih menggeser winger kiri Alejandro Garnacho demi mengatasi masalah itu. Olise layak menjadi incaran Setan Merah. Masih berusia 22 tahun, dia sudah menghasilkan 6 gol dan 3 assist dalam 11 penampilan di musim ini. Meski begitu, Manchester United juga tidak boleh langsung tergoda. Ada sejumlah catatan yang membuat mereka layak berpikir dua kali sebelum merekrut Olise. Yang pertama menyangkut fisik. Ada alasan mengapa Olise baru beraksi 11 kali di musim ini. Dia melewatkan 13 pertandingan di awal musim akibat cedera hamstring. Kini Michael Olise kembali menghilang untuk jangka waktu panjang menyusul gangguan serupa di tubuhnya. Pertimbangan lain adalah kesiapan Olise membela klub sebesar United, terlebih mengingat jejak mantan pegawai Crystal Palace lainnya. Setan Merah sudah membeli dua pemain dari The Eagles dalam beberapa tahun belakang, masing-masing di atas 50 juta pounds.
Namun Wilfried Zaha gagal mengulang performanya saat mengadu nasib di Old Trafford. United pun terpaksa menjualnya kembali ke Crystal Palace. Begitu pula dengan Aaron Wan-Bissaka, dia kurang konsisten sehingga urung menjadi pilihan pertama. Meski tidak ada jaminan bakal gagal, resiko Olise jadi pembelian sia-sia di United juga tetap terbuka. Apalagi investor baru Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, enggan membuang-buang uang lebih besar dari sepatutnya demi merekrut pemain yang salah. Keputusan akhir pun akan diambil petinggi baru. United tengah berusaha membajak Dan Answorth dari Newcastle United untuk mengisi posisi direktur olahraga klub supaya belanja pemain lebih akurat. Erik ten Hag kasih tugas ini kepada Kobbie Mainoo. Pelatih Manchester United Erik ten Hag memberikan saran kepada gelandang muda asal Inggris dan juga Ghana Kobbie Mainoo. Mantan pelatih Ajax itu meminta Kobbie Mainoo untuk belajar sebanyak mungkin dari gelandang bertahan asal Brazil Casemiro. Hal ini mengingat permainan Mainoo yang mulai matang. Menurutnya, Casemiro adalah gelandang terbaik dengan banyak pengalaman. Dengan begitu, Erik ten Hag berharap Casemiro dapat menjadi mentor yang bagus dan membantu Kobbie Mainoo untuk mencapai performa terbaiknya. Dalam laga melawan Aston Villa di Premier League, Casemiro dan Kobbie Mainoo dimainkan secara bersamaan. Ini adalah laga keempat secara beruntun sejak Casemiro kembali dari cedera saat laga melawan Newport County di FA Cup. Strategi itu menghasilkan kemenangan di semua laganya. Peran keduanya yang solid di lini tengah Manchester United saat laga. Walau begitu, keduanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri untuk tampil semakin baik di laga selanjutnya. Keduanya baru bisa tampil bersama setelah mengalami cedera yang cukup panjang. Saya senang dia kembali. Bagi Kobbie Mainoo, dia bisa belajar banyak darinya. Kobbie Mainoo sangat mudah dilatih dan Casemiro memiliki banyak pengalaman. Kobbie Mainoo akan belajar banyak darinya dan itu akan mempercepat perkembangannya. Saya senang memilikinya dan ketika mereka bermain bersama, mereka bisa melengkapi satu sama lain, ungkap Erik ten Hag. Tentu saja Casemiro mengambil tanggung jawab itu. Dia mengambil tanggung jawab itu, dia berbicara dengannya. Saya melihatnya di ruang ganti, saya melihatnya di lapangan, di tempat latihan, di pertandingan. Dia melihat permainannya sendiri, tetapi dia ingin membantu dan mendukung Kobbie Mainoo, tambah dari Erik ten Hag. Casemiro merupakan salah satu pemain kunci Manchester United di era kepelatihan Erik ten Hag, selain Lisandro Martinez, Luke Shaw, dan juga beberapa pemain lainnya. Kini Lisandro Martinez sayangnya harus absen hingga akhir Maret 2024 nanti karena cederanya yang kambuh. Kabar terbaru Tyrell Malacia, Aaron Wan-Bissaka dan Mason Mount. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan kabar terbaru seputar kondisi timnya. Dia menyebut bahwa Aaron Wan-Bissaka dan Tyrell Malacia masih akan menepi cukup lama akibat cedera mereka yang kumat. Dalam konversi persnya yang terbaru, Ten Hag menyebut kalau Wan-Bissaka baru-baru ini mengalami cedera lagi. Alhasil dia harus menepi lagi untuk menyembuhkan cedera tersebut. Aaron Wan-Bissaka perlu beberapa minggu lagi untuk bermain karena dia mengalami cedera baru saat sesi latihan kami pekan lalu, ungkap Erik ten Hag. Sementara untuk Tyrell Malacia, Erik ten Hag menyebut kalau cedera lamanya kumat lagi. Namun dia menyebut sang pemain tidak akan terlalu lama absen untuk pulih dari cedera tersebut. Mason Mount dan Tyrell Malacia juga perlu beberapa minggu lagi untuk pulih. Cederanya Malacia kumat saat proses rehabilitasinya. Dan proses pemulihannya berjalan terlalu lama dan itu buruk baginya dan juga bagi kami, tambah dari Erik ten Hag. United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal.